Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 12 September 2023, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kiranya kami beriman, dan bangunlah kami menjadi gerejamu yang berdiri di atas batu sendi, pemersatu kami semua dan menjadi kedamaian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berdoa semalam-malaman sebelum mengambil keputusan penting dalam perjalanan pelayanannya, yaitu sebelum memilih orang-orang yang akan menjadi kawanan seperjalanannya sekaligus rekan kerjanya mewartakan kerajaan Allah. Mengapa Yesus berdoa begitu kusuk sebelum mengambil keputusan tersebut? Karena ia mau agar segala sesuatu yang ia putuskan sesuai dengan kehendak Allah Bapanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, betapa mudahnya doa-doa kita berhenti pada sekedar serangkaian laporan atau daftar permohonan. Minta ini dan minta itu.
kita seringkali lupa bahwa doa itu bukan sekedar tentang diri kita. Doa itu juga adalah tentang Tuhan yang hendak memberitahukan kehendak-Nya kepada kita. Asalkan kita mau mendengarkannya secara saksama. Bagaimana kita dapat sungguh mendengarkan suaranya yang begitu halus dan kerap kali tidak langsung jelas? Memang bukan perkara yang instan. Dibutuhkan latihan dan ketekunan terus-menerus. Akan tetapi, sebagai langkah awal, baiklah kita berdoa dengan jujur, mengungkap apa adanya keadaan diri kita di hadapan Allah, bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri. Berani dan jujur kepada diri sendiri adalah tantangan awal bagi setiap orang yang hendak melibatkan Tuhan dalam setiap doanya, dalam setiap hidupnya, dalam setiap karya dan panggilannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa memang amat penting dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Maka doa dapat saya katakan sebagai salah satu makanan pokok utama yang harus diberikan kepada hidup rohani kita, agar hidup rohani kita semakin bertumbuh dan berkembang. Doa berarti relasi pribadi yang intim antara Tuhan dan kita yang berdoa. Di dalam doa itu, kita membiarkan Allah berbicara, menyampaikan segala sesuatu yang Ia kehendaki untuk kita pedomani, jalani dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dengan doa itu pula, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita akan dimampukan untuk menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai seorang murid Yesus sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Maka panggilan para murid setelah melalui pergumulan melalui doa mengandung makna bahwa Tuhan hendak melibatkan setiap orang dalam proyek keselamatan yang diwartakannya. Panggilan menjadi murid pertama-tama melibatkan orang-orang yang terbuka dan mau menanggapi tawaran Yesus tanpa syarat. Pemilihan ke-12 murid hendak menegaskan bahwa Tuhan ingin agar karya keselamatan diteruskan dan diwartakan kepada siapapun manusia dari segala bangsa. Sebelum memilih para muridnya, Yesus pergi untuk berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Tindakan Yesus hendak menunjukkan kesatuan erat antara dirinya dengan Bapa yang mengutusnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan Yesus terus berkumandang dalam sejarah hidup setiap manusia dari zaman ke zaman. Yesus yang memanggil setiap orang untuk ambil bagian dalam karya keselamatan di dunia ini adalah Yesus yang sama dahulu, sekarang, dan akan datang. Oleh sebab itu, Ia terus mengundang kita untuk terlibat dalam duka derita manusia dan dunia. Setiap kita diutus untuk mewartakan sabdanya dan menceritakan warta kasih dan keselamatan bagi setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, doa dalam panggilan kita sebagai seorang murid adalah amat penting. Maka mari terus sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus memupuk sikap hidup doa kita agar semakin bersatu dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.